Simong, Cece, Vela. Dadah. Simong, Bu. Terima kasih. Ayo. Simong. Ya, Pak. Ya, lah mau cai gitu gak lebih parah lagi menku. Menku nuga aji ciono, nih mau cai gitu gak. Mati aji duit kok belum mati ya. Drone belum kena keluar di sana. Tuh di sikoni jadi mana di wah. Oh jadi lah lempar joto. Oh. Simong. Simong, hai hai ji. Nggak perlu sorry. Oh, Simong ngacece. Simong cecein. Kamu nggak buka pintu, Ki. Tadi yang lagi kasih kau kata siapa yang ada? Nggak tahu, berilah. Oh, mau benar.
itu aja kalau guna mikon tidak lain lah ini. Ini juga tempat di Bangka. Lambat. Dek. Oh, Dek. Iya nih. Kalau nih kayak sauker kayak apa kabeh. Arosa adik pegang nih, aku pegang raga udah langsung. Jadi payah bolak-balik ah. Nih. Salam. Oh, pintar. Aja di salam. Salam di salam. Enggak gini. Ini tahu namanya. Orang katanya namanya kena sampai motong kampung terus lah kali ini. Bun lagi yang ceramah tidak marah. Antara nanti mungkin minggu mau ajak sama Nera lihat sakbuk, ada wihara Abisamaya Forest Monastery. Minggu ini mana? Ya, udah sampai tinggal di Bangka. Ya, lihat-lihat wihara lain bagaimana tempatnya, hutannya, suasananya bagaimana. Yang namanya wihara itu kan dibangun, siapapun juga bisa datang. Tidak perlu lagi tanya, ke wihara boleh nggak? Kan konyol. Gimana ke wihara tidak boleh, siapa yang larang? Nah itu kadang umat Buddha kita nih, kadang punya pemahaman itu kurang begitu menyeluruh gitu, punya pemikiran masih terlalu sempit. Sampai kalau misalnya wihara, yang namanya wihara siapapun mau datang juga bisa, tapi siapa datang dengan tujuan tidak baik juga tidak dikasih masuk. Ada, kalau misalnya orang datang bawa senjata, berani nggak kasih masuk? Enggak kan? Orang datang mau malak, minta jatah reman, kasih masuk nggak? Ya nggak juga. Kadang kita berpikir, wah nggak mungkin lah ada orang seperti itu. Tapi namanya di dunia, ya tidak mungkin. Orang yang ke rumah sakit, apakah sakit semua? Ya kan, tujuannya beda-beda. Orang ke penjara, apakah orang jahat semua? Ya enggak juga. Ada orang baik juga ke sana yang mau jenguk apa segala macam. Nah itu. Jadi antara siang, malam, putih, hitam, gelap, terang itu sudah pasti ada. Nah ini namanya dunia. Nah sementara kita yang tinggal sebagai tuan rumah, apa salahnya antisipasi, gitu kan? Coba kalau misalnya tamu kita tidak kenal datang ke rumah kita, itu sudah biarkan saja masuk, ya masuk terus juga itu tidak perlu diperhatikan. Benar tidak gitu kan? Anggap rumah sendiri, masuk ke kamar apa nyelonong segala macam, kan enggak? Kan kita juga perlu awasi. Nah sekarang dengan kita memiliki sifat untuk mengawasi, memiliki sifat taruh prasangka, taruh curiga, lihat apakah itu pemikiran buruk? Juga tidak. Bukan buruk, ya memang sudah seharusnya sebagai tuan rumah ya kita harus menyeleksi siapa yang datang, apa asal usulnya. Bukannya datang ke wihara tinggal, nah, tidak tahunya di luar jadi buronan, ya kan, bersembunyi di wihara, ya kita juga nanti yang kena masalah. Nah, hal seperti ini nih, kita akan perlu berpikir itu secara lebih luas. Nah, jangan hanya berpikir satu sisi saja.
seperti apa, lihat dunia itu layaknya dunia berwarna merah jambu, indah semua ya kan? Lihat wihara, tempat untuk praktek dhamma dari Sang Buddha, nah, tempat Bhikkhu Sangha tinggal, semuanya juga pasti yang datang itu baik semua, juga tidak. Yang baik juga ada, yang buruk juga ada, yang tinggal di wihara juga. Walaupun ya memang secara garis besar sudah pasti itu untuk belajar tujuannya, tapi tidak semuanya juga demikian. Lumpo saja katakan di wihara beliau, kalau semua yang ada di wihara beliau itu baik semua, ini di wihara beliau banyak monyet, banyak ular, nah itu juga baik harusnya, tapi kan tidak. Yang namanya masing-masing makhluk hidup punya karakternya masing-masing, nah tidak bisa diharuskan baik semua. Nah, seandainya pun ada, ya mungkin ada, tetapi tentunya yang baik semua itu tidaklah ada di dunia ini, gitu. Ada tidak? Ada, tapi bukan di dunia ini. Mungkin di dunia yang mana tidak tahu. Nah, tapi kalau misalnya dunia ini, nah dunia ini selalu identik dengan antara mana baik dan mana buruk. Nah, Sang Buddha ajarkan Dhamma. Mengapa Sang Buddha terapkan peraturan? Ya karena itu, karena untuk yang namanya itu menanggulangi kekotoran batin dari masing-masing manusia yang ada di dalam diri. Jadi ibaratnya kilesa, kekotoran batin itu, semuanya masing-masing punya selama belum menjadi seorang arahat. Dan tujuannya diciptakan adanya peraturan, diterapkan itu ya untuk menanggulangi itu agar tidak sampai menjadi tindakan, menjadi ucapan yang mana merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Jadi dalam hal ini, kalau kita berbicara kebijaksanaan di dalam agama Buddha, kita harus paham hal tersebut. Dan juga kita tidak bisa langsung juga menitik beratkan atau menilai bahwa kalau begitu semua yang ada di wihara buruk semua. Juga tidak. Juga kita tidak bisa juga mengatakan semua yang ada di wihara baik semua. Juga tidak. Antara baik dan buruk itu ada, tergantung dari bagaimana masing-masing orangnya. Tetapi ajarannya, apakah itu ajarannya buruk? Ya tidak. Kalau ajarannya itu adalah ajaran yang menuntun pada kebenaran, ajaran yang menuntun pada akhir dari penderitaan, yaitu tidak ada buruknya ajarannya. Sekali lagi, pisahkan antara mana ajaran dan mana oknumnya, pribadi masing-masing orang yang masih diselimuti oleh kekotoran batin. Tidak ada jaminan seseorang itu tidak akan melakukan kejahatan selama belum mencapai tingkat kesucian, mulai dari pemasuk arus, itu yang pertama. Kalau sudah pemasuk arus, Sotapanna, itu sudah jaminan Pancasila itu tidak mungkin dilanggar olehnya, itu sudah pasti. Tetapi kalau misalnya belum itu, artinya masih apa? Segala kemungkinan masih ada. Nah, sebagai seorang yang masih benar-benar harus untuk belajar lagi lebih dalam. Tapi kalau misalnya sudah memasuki arus, nah itu sudah aman lah, titik aman. Maka di dalam Buddha Sasana kita berusaha belajar dari tidak baik untuk menjadi baik. Dari kita tahu mana yang kita tidak ketahui untuk menjadi lebih tahu. Dari bodoh itu menjadi lebih bijak, menjadi lebih pintar. Nah itulah belajar. Tetapi kalau kita tidak tahu bahwa diri kita bodoh, lalu bagaimana kita akan belajar? Lalu bagaimana kita akan berkembang? Orang belajar karena ia ingin tahu, karena tahu bahwa dirinya tidak tahu. Lalu untuk agama Buddha kita juga, kita tidak perlu khawatir. Lalu bagaimana kalau nanti orang lain berpandangan tidak baik, pandangan buruk? Nah, itu menurut saya hal yang mana tidak perlu dipusingkan gitu. Setiap orang punya penilaiannya masing-masing, setiap orang punya pandangannya masing-masing, dan kita tidak bisa untuk mengatur atau memaksakan pandangan orang lain. Orang lain mau menilai seperti apa, yaitu terserah urusan dirinya. Terpenting diri kita. Kita tahu bahwa agama Buddha itu mengajarkan kebenaran. Kita tahu manfaat dari menjalankan Dhamma ajaran Sang Buddha itu seperti apa, ya sudah. Jalankan itu untuk diri kita. Itu sudah cukup. Dan itu dengan sendirinya juga orang lain juga akan dapat menilainya tanpa perlu kita berbicara panjang lebar seakan kita ini menjaga nama baik Buddha Sasana atau memerangi orang-orang ini tidak baik di dalam Buddha Sasana ini. Ya, tidak perlu gitu. Biar baik dan buruk itu akan
terbuka dengan sendirinya. Ya, akan jadi apa namanya? Pokoknya yang pasti dunia ini itu akan ada penilaian tersendiri yang mana di luar daripada penilaian masing-masing pandangan manusia. Nah, itulah Dhamma. Jadi kalau kita pegang pada kebenaran itu, kebenaran Dhamma, nah sesungguhnya dalam hidup kita tidak perlu banyak memusingkan ini dan itu, pandangan orang lain akan seperti apa. Toh sekalipun kita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agar Buddha Sasana ini tidak sampai ada satu orang pun yang berpikiran buruk terhadap Buddha Sasana ini, saya rasa itu hal yang mustahil. Zaman Sang Buddha sendiri saja tidak sedikit orang yang menentang ajaran Dhamma ini. Tidak sedikit orang yang menentang pembabaran Dhamma dari Buddha Sasana ini. Apalagi sampai pada zaman ini di mana Sang Buddha sendiri, beliau sudah tidak ada, sudah pasti ada. Tetapi kini tinggal bagaimana kita. Jadi masing-masing kembali kepada diri kita, bagaimana kita menjaganya. Karena Sang Buddha sudah katakan bahwa Buddha Sasana ini akan berakhir atau punah dari dunia ini. Itu bukan dikarenakan oleh angin, bukan dikarenakan oleh air, bukan dikarenakan oleh udara, oleh tanah, bukan dikarenakan oleh api, tetapi dikarenakan oleh Buddha Mamaka, oleh para biku, bikuni. Sekarang sudah tidak ada bikuni, jadi diganti dengan samanera, upasaka dan upasika. Empat penganut agama Buddha ini, inilah yang akan nantinya membuat Buddha Sasana ini punah atau hancur. Tapi Buddha Sasana ini juga akan berkembang juga karena siapa? Ya karena 4 Buddha Mamaka ini juga. Hancurnya juga karena Buddha Mamaka ini juga. Berkembangnya pun kalau misalnya akan berkembang juga dari Buddha Mamaka ini juga. Nah, jadi kembali lagi sekarang, yang mana kita harus ketahui bahwa sesungguhnya diri kita sendirilah yang menentukan umur dari Buddha Sasana itu. Nah, kita makanya praktek di dalam ajaran Sang Buddha hingga sejauh ini juga hendaknya mengerti dan memahami bahwa segala sesuatunya, apapun itu yang merupakan sangkara, itu pasti akan ada masanya di mana dia akan muncul, timbul, lalu kemudian bertahan dan kemudian akan lenyap. Nah, ini kalau paham seperti ini, maka tidak akan ada lagi segala macam pertentangan di dalam batin, di dalam diri, ataupun kekecewaan, keputusasaan. Berusaha untuk seperti yang Sang Buddha ajarkan, tetapkan pikiran itu pada zona yang netral, memiliki UPK. Kalau punya UPK, tidak perlu untuk menjadi terlalu sukacita, terlalu gembira, tidak perlu juga untuk terlalu kecewa, terlalu patah hati. Nah, ini ajaran Sang Buddha. Dahsyatnya itu demikian. Tidak perlu memaksakan kehendak, tetapi biarlah bagaimana alam itu bekerja secara alaminya. Yang terpenting diri kita, bagaimana kendalikan diri kita sebaik mungkin. Nah, itu sudah cukup. Nah, siap-siap selanjutnya pelimpahan jasa anumodana. Sabbaro gawinimuto sabbasanta pawajito sabbawe ramati kanto nibuto catuang bawa sabitiyo wiwajantu sabbaro gowina satum mate bawatwantarayo sukhi dika yuko bawa abiwadana silisani cangwuda pacayino cataro dhamma waddanti ayuwano sukang balang ratanataya nubawena ratanataya te jasa
ดุขาโรกาบยาเวราโสกาสันตุจุปาดวาอาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตยายาสิทธิดานังลาบังโสติบักยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโบกังวุติจยสวาสัตวาสาจะอายุจาจีวาสิทธิปวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตรานุภาเวนะสดาโสทิปวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิปวันตุเตบาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต Let's give it a